bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3691, Ye Junlin membunuh Gong Qianqiu. Jika dikatakan bahwa Xiao Feng memiliki kemampuan tertentu untuk menyaring berbagai informasi tentang Gong Qianqiu di masa lalu. Kemudian setelah bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja dan peran pil roh jahat, Xiao Feng tidak bisa lagi mendengar sedikit pun keburukan Gong Qianqiu. Apa yang dikatakan Suzaku dan yang lainnya jelas terbukti. Tetapi dalam pandangan Xiao Feng, mereka ingin membunuh Gong Qianqiu. Jika bukan karena kontrol naluri Xiao Feng di base camp, dia pasti sudah menembak dan membunuh beberapa orang sejak lama. Setiap kali seseorang menemukan berita negatif tentang Gong Qianqiu, niat membunuh batin Xiao Feng akan tumbuh liar, dan kemudian meledak. Xiao Feng, kamu baik-baik saja? Tanya Xuan Wu Guqi dengan marah. Xiao Feng berkata dengan tidak sabar, kamu berhenti berbicara omong kosong, dan aku akan baik-baik saja. Saat berbicara, Xiao Feng menahan niat membunuhnya dan dengan cepat meninggalkan pandangan Suzaku dan yang lainnya. Ketika dia datang ke tempat terpencil, Xiao Feng dengan liar meninju beberapa pohon yang dikelilingi oleh pohon tebal dan tipis. Setelah beberapa saat, pepohonan berubah menjadi terak, dan kemarahan di hati Xiao Feng sedikit lega. Tapi hatinya masih penuh amarah, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana melampiaskan kekuatannya. Tetapi saat ini, Xiao Feng menerima pesan lain dari Gong Qianqiu dan menyetujui tempat pertemuan. Dikatakan untuk mendiskusikan mengikuti Xiao Feng ke base camp untuk mengklarifikasi semuanya. Ini membuat Xiao Feng sangat gembira. Kepercayaan dirinya meningkat pesat karena kekuatannya. Dan dia merasa bahwa haknya untuk berbicara di base camp telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Sekarang saya akhirnya bisa menjaga langit dan melihat bulan. Saya akhirnya bisa menikah dengan kekasih Gong Qianqiu. Xiao Feng tidak sabar untuk bergegas ke lokasi yang ditentukan dengan dua sayap di sisinya. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Feng merasakan aura pembunuh yang kuat melonjak di ujung yang jauh. Tidak, Qianqiu dalam bahaya. Xiao Feng mempercepat langkahnya dan segera datang ke area luar lokasi kejadian. Dia awalnya ingin menyelamatkannya secara langsung, tetapi menemukan bahwa Tuan Ye Junlin yang menembak Gong Qianqiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Feng tertegun di tempat, dan dia terlibat dalam perjuangan ideologis yang sengit di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia memilih untuk mengamati secara diam-diam terlebih dahulu. Jika Ye Junlin benar-benar ingin membunuh, tidak akan terlambat untuk menghentikannya. Melihat Gong Qianqiu di lapangan diserang oleh Ye Junlin, hanya kekuatan menangkis yang tidak mampu melawan. Namun, ini dalam keadaan Ye Junlin tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Puff! Gong Qianqiu terlempar ke tanah dengan pukulan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan napas di tubuhnya sangat lamban. Gong Qianqiu, kamu mengacaukan pikiran muridku dan memprovokasi hubungan tuan magangku. Itu adalah kejahatan yang tidak dapat diampuni. Apakah kamu adalah pemimpin sekte Qianqiu? Aku harus membunuhmu. Suara Ye Junlin sangat dingin, dan Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saya tidak menyesal mati di bawah tangan guru. Meskipun Anda tidak mau mengakuinya, saya menyebutnya begitu. Karena Xiao Feng dan saya secara pribadi telah setuju untuk hidup, saya adalah istrinya. Sekarang saya hanya memiliki satu harapan, tapi tolong jangan marah pada Xiao Feng, semuanya salahku. Tuan, lakukan. Gong Qianqiu menutup matanya setelah mengatakan itu, dan terlihat seperti sedang dibantai. Xiao Feng akan menghentikannya ketika dia mendengar suara Ye Junlin. Demi kegilaanmu, aku akan menghapus kultivasimu. Tetapi mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan Xiao Feng. Ragu. Jika aku membunuhmu, bahkan jika Xiao Feng menghentikanku, aku tidak akan berubah pikiran. Gong Qianqiu, hentikan pikiran ini. Sambil berbicara, Ye Junlin meninju Gong Qianqiu. Tubuh Gong Qianqiu terbang seperti layang-layang kertas yang pecah, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah.
Ingat apa yang aku katakan hari ini. Ye Junlin berbalik dan pergi dengan cepat. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan pada saat Xiao Feng kembali sadar, Ye Junlin telah menghilang tanpa jejak. Qian Qiu, bagaimana perasaanmu? Xiao Feng bergegas mendekat dan bertanya dengan khawatir di wajahnya. Xiao Feng, kamu akhirnya di sini. Batuk-batuk. Bab 3692, siapapun yang menghentikanku dan Qian Qiu akan mati. Gong Qian Qiu tampak sedih, batuk beberapa kali berturut-turut, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Qian Qiu menyalahkanku karena tidak berguna. Jika aku tidak linglung sekarang dan menyelamatkanmu tepat waktu, kamu tidak akan terluka. Xiao Feng merasa sangat bersalah. Saya menyesal bahwa Anda tidak menghentikan Ye Junlin sekarang. Jika tidak, Gong Qian Qiu tidak akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Gong Qian Qiu melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuannya salah paham denganku terlalu dalam. Bagus kamu tidak muncul. Jika kamu benar-benar berhenti, aku khawatir itu hanya akan semakin dalam. Gagasan tuannya untuk membunuhku. Gong Qian Qiu berada dilanjutkan untuk membimbing Xiao Feng. Pria tadi bukanlah Dewa Ye Junlin, tapi Xuan Ming menyamar. Xuan Ming menggunakan teknik aura tersembunyi Taixu Shenzong, jadi dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Kenapa? Mengapa guru tidak percaya padaku? Ini jelas seseorang yang menjebakmu. Tidak bisakah dia melihatnya? Sial, sangat jahat. Membunuhmu tanpa pandang bulu sama sekali tidak layak bagi guru. Xiao Feng berkata. Semakin bersemangat dia, urat biru di dahinya runtuh. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pada saat ini, pupil Xiao Feng dipenuhi dengan sinar cahaya ungu hitam, membuatnya terlihat sangat aneh. Melihat situasi ini, Gong Qian Qiu secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk terus membimbing. Dan melihat bahwa pil jahat telah sepenuhnya dirangsang, hanya untuk mengambil kesempatan ini untuk terus memperdalam peran iblis hati. Itu akan membuat Xiao Feng lebih sesuai dengan keinginannya sendiri untuk melakukan sesuatu. Xiao Feng, jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Bahkan jika itu akan menyebabkan kematian, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku percaya bahwa suatu hari guru akan tergerak oleh perasaan kita yang sebenarnya. Gong Qian Qiu menangis, dan itu tampak seperti interpretasi seperti buku teks dari drama sensasional. Qian Qiu, kamu tulus padaku, dan aku tidak berpikir aku akan mengecewakanmu. Xiao Feng tergerak tanpa alasan, tetapi kebencian terhadap Ye Junlin di hatinya menjadi semakin kuat. Cahaya ungu hitam di pupil juga menjadi lebih tebal dan lebih tebal, dan secara bertahap menyebar ke pusat otak Xiao Feng. Xiao Feng, dengan kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Gong Qian Qiu berkata pada saat ini, menghela nafas pelan, dan melanjutkan. Aku khawatir seseorang akan mengganggunya, dan tuannya sudah terbentuk sebelumnya dan tidak akan setuju dengannya. Kita di masa depan. Xiao Feng, jika ini masalahnya, apa yang harus kamu lakukan? Siapapun yang berani mengganggunya, bunuh dia. Xiao Feng berkata secara alami, bahkan dia tidak menyadari perubahan mental yang begitu besar. Lalu bagaimana jika tuannya ada di antara kita? Gong Qian Qiu menghela nafas lagi dan berkata, jika dia bukan tuanmu, maka bahkan jika aku bertarung sampai mati, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Orang-orang akan menghentikan kita untuk berinteraksi lagi. Pada saat itu, kita akan dapat hidup bahagia selamanya. Memegang tangan sang putra dan menjadi tua bersama sang putra, memikirkannya membuatku menantikannya. Gong Qian Qiu membuat ekspresi terpesona. Mengapa kamu mengenali tuan yang tidak dikenal itu? Setelah serangkaian rangsangan verbal, iblis batiniah di tubuh Xiao Feng dilepaskan sepenuhnya. Itu kalimat yang sama. Siapapun yang berani menghentikan kita untuk bersama akan membunuhnya. Aura pembunuh Xiao Feng sangat menakjubkan, dan efek pil jahat di tubuhnya langsung terstimulasi. Melihat bahwa murid Xiao Feng benar-benar ditempati oleh cahaya ungu hitam, Gong Qian Qiu tidak ragu sedikit pun,
dan langsung mengoperasikan teknik induksi setan dalam. Segera setelah itu, dia menanamkan ide untuk membunuh Ye Junlin ke dalam pikiran Dao Xiaofeng. Xiaofeng balas berteriak, dan napas di tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam. Pada saat yang sama ketika iblis jantung mengutip ledakan kekuatan yang lengkap, itu juga meningkatkan basis kultivasinya dengan selisih yang besar. Semua orang harus mati, dan semua orang yang menghentikanku dan Qian Qiu untuk bersama harus mati. Ye Junlin, kamu tidak terkecuali. Xiaofeng bergumam pada dirinya sendiri. Seluruh orang jatuh ke dalam obsesi yang terkendali. Bab 3693, Beritahu Ye Junlin. Tempat penampungan. Meskipun Xiaofeng telah dengan sungguh-sungguh memperingatkan untuk tidak berbicara buruk tentang Gong Qianqiu, Suzaku dan yang lainnya masih merasa bahwa mereka harus menemukan Ye Junlin untuk pertarungan. Secara khusus, Ye Junlin akhirnya kembali ke base camp dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi lagi. Baru kemudian mereka membuat keputusan akhir untuk menghindari kematian mendadak Xiaofeng. Kalian jangan ragu, katakan saja langsung, dan bertemanlah denganku. Ye Junlin berkata dengan wajah datar. King Long menggerogoti hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bos, sebenarnya, kami hanya ingin memberitahumu tentang Gong Qianqiu dan Xiaofeng. Xiaofeng. Bukankah anak itu bersumpah di depan umum bahwa dia putus dengan wanita Zen Moshi? Apakah itu? Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Selain itu, bahkan jika mereka berhubungan, kita hanya perlu lebih memperhatikan dan tidak akan ada masalah. Melihat bahwa Ye Junlin tidak menganggapnya terlalu serius, Suzaku dan yang lainnya sedikit cemas. Bos, situasinya berbeda sekarang. Ya, Bos. Kami pikir Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu. Dan ada yang salah dengan Xiaofeng sekarang. Seolah-olah dia telah dicuci otak oleh Gong Qianqiu. Beberapa orang berkata dengan penuh semangat. Wajah Ye Junlin langsung menjadi serius. Namun, Xiaofeng adalah murid pertama yang paling dia hargai. Dan Ye Junlin merasa perlu untuk benar-benar memahami sebelum membuat keputusan. Kamu mengatakan bahwa Gong Qianqiu adalah pemimpin wanita. Apakah kamu punya bukti kuat? Melihat beberapa orang ingin membalas lagi, Ye Junlin buru-buru menambahkan, bicaralah perlahan, jangan menghilangkan detail apapun. Benar saja. Setelah Ye Junlin mengatakan ini, King Long dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Suzaku. Di antara 5, Suzaku adalah yang paling bijaksana. Bos, kami baru-baru ini menyelidiki banyak bukti yang meyakinkan. Jika tidak, kami tidak akan meminta Anda untuk melaporkannya. Suzaku berhenti sejenak, dan melanjutkan. Bos, seseorang melihat bahwa Gong Qianqiu membunuh Anda dengan bencana ilahi Anda. Apa? Ye mata Junlin tiba-tiba menjadi tajam. Tidak sepenuhnya karena kehilangan perampokan itu sendiri. Bagaimanapun, itu adalah senjata yang disempurnakan dan dimainkan. Bukan karena bencana ilahi dia mengerahkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Kuncinya adalah dapat mencuri malapetaka ilahi dengan tenang di bawah matanya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Gong Qianqiu ini memiliki metode yang luar biasa. Ini tidak hanya untuk mengetahui keberadaannya dengan baik, tetapi juga untuk menghindari lapisan penjaga. Dan pada hari ketika para dewa hilang, base camp dikepung dengan baik oleh ras alien Xuanming. Teruslah bicara. Ye Junlin sudah menebak dengan kasar, dan dia perlu memastikannya dari mulut Suzaku. Suzaku mengangguk dan berkata dengan suara kental, Bos, base camp dikepung oleh ras alien Xuanming pada hari ketika para dewa hilang. Menurut penyelidikan kami, Kerajaan Abadi, Divisi Penindasan Iblis, dan banyak pembunuh semua organisasi memiliki koneksi Gong Qianqiu di belakang mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan ini adalah hasutan dan agitasi rahasia Gong Qianqiu. Dan pada saat yang sama, mereka juga mengatur tata letak pertahanan base camp kami untuk mereka. Ya, Bos, Xiaofeng sudah lama mengetahui pengetahuan Gong Qianqiu. Suzaku melanjutkan. Xiaofeng telah kehilangan kontak dengan Gong Qianqiu untuk beberapa waktu,
Dan selama waktu itu terjadi bahwa wanita misterius itu melahap semua roh. Waktu Vena. Kalau begitu bos, Anda juga menemukan kemungkinan ini. Jadi Anda bersembunyi di Vena spiritual terlebih dahulu dan menunggu kelinci. Tapi tepat ketika wanita misterius itu akan tiba di Vena spiritual, dia tiba-tiba berhenti dan berteriak dan memprotes. Mencurigakan. Apa yang ingin kamu katakan? Wajah Ye Junlin serius, dan dia sangat bingung saat itu. Suzaku menjelaskan, bos, sejauh yang saya tahu, Xiao Feng menghubungi Gong Qianqiu dengan panik selama waktu itu, dan mengungkapkan rencana Anda secara tidak sengaja. Seperti yang diharapkan. Ye Junlin tiba-tiba menyadari. Bab 3694, lihat apa yang dilakukan Xiao Feng selanjutnya. Ini masuk akal, karena hanya sedikit orang yang mengetahui jejak dan rencananya pada saat itu. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi wanita misterius untuk mendapatkan berita sebelumnya. Mungkin saja orang-orang di sekitarnya memberitahu dia, dan orang ini adalah seseorang yang sangat dekat dengannya. Pada saat itu, Ye Junlin tidak ingin meragukan siapapun. Bagaimanapun, mereka adalah saudara atau teman, dan keraguan yang terburu-buru pasti akan mendinginkan hati mereka. Jadi Ye Junlin hanya mengaitkan kejadian ini dengan kebetulan. Bos, dan Anda memutuskan bahwa ada wanita misterius di paviliun barat pada saat itu. Jadi Anda menekan mereka dan hampir membunuh mereka semua. Dan Gong Qianqiu ada di antara mereka saat itu. Kata-kata Suzaku berlanjut, dan Ye wajah Junlin menjadi semakin kompleks, semakin bermartabat. Pada saat itu, ada seorang lelaki tua misterius yang datang untuk menyelamatkan. Jadi dia hampir tidak bisa melarikan diri. Menurut penyelidikan kami, dia mungkin adalah Master Bond yang diusir oleh Inspektur Medis Sitian. Dan Master Bond kebetulan menjadi yang lain sekarang sosok No. 3 dari Sekte Qianqiu jelas merupakan eksistensi tingkat tinggi. Ye Junlin berkata pelan, baiklah. Dia adalah lawan yang memenuhi syarat untuk bermain dengan begitu banyak orang dalam tepuk tangan. Pada saat itu, Ye Junlin masih marah. Kemudian, saat ini lebih tentang bertarung melawan lawan yang kuat. Selanjutnya, Gong Qianqiu telah mempraktekkan sisi ekstrim dari latihan yang diciptakan sendiri oleh Junjun. Kami juga pergi ke Xiao Feng untuk memverifikasinya. Dia berkata bahwa dia membocorkannya dengan tergesa-gesa. Dia pernah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Beberapa orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gong Qianqiu mengalahkan Yu Feng Tianxi hanya dengan satu tangan. Pulangnya digali. Kemungkinan besar Gong Qianqiu menggalinya dan menggunakannya. Sambutannya bisa dikatakan sangat menggairahkan. Lagi pula, bahkan jika orang biasa mendapatkan latihan yang dibuat oleh Junjun, tubuh mereka, terutama tulang akar mereka, pasti tidak akan mampu menahan tekanan energi dari melahap yang ekstrim. Dan kemudian ada Xiao Feng. Jika dikatakan bahwa dia membocorkan beberapa informasi karena cinta, itu mungkin bisa dimaafkan. Tapi seberapa pentingkah amalan itu? Artinya, Duguk Xiao sengaja menahan tangannya di 2 kali pertama. Jika tidak, seluruh base camp akan dihancurkan sejak lama. Jika itu masalahnya, Xiao Feng tidak akan bisa dimaafkan. Tentu saja, bahkan sekarang, kesalahan Xiao Feng tidak dapat diperbaiki. Bahkan dapat dikatakan bahwa Xiao Feng memainkan peran yang sangat penting dalam mengolah Gong Qianqiu, iblis wanita. Ada orang yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gong Qianqiu sering keluar masuk base camp Sekte Qianqiu. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga mengklaim bahwa dia adalah pemimpin Sekte Qianqiu. Bos, ada jenis informasi lain. Oke, tak perlu dikatakan. Ye Junlin menyela langsung. Suzaku dan yang lainnya langsung terdiam. Meskipun Ye Junlin tidak menunjukkan ekspresi kemarahan di wajahnya, beberapa orang dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana hatinya. Bosnya marah. Dan sangat marah. Suzaku dan yang lainnya memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Sebenarnya, Ye Junlin benar-benar sangat marah, jika 1 atau 2 hal itu kebetulan.
Jika ketiga atau lebih bukti menunjuk pada satu orang, maka pada dasarnya itu adalah fakta. Kuncinya adalah menghadapi kenyataan seperti itu. Xiao Feng tidak hanya terobsesi. Selain itu, mereka bahkan mengancam Ning Jinye, Suzaku, dan lainnya dengan kematian. Hal ini membuat Ye Junlin kecewa dan semakin tertekan. Bos, jangan marah. Cara Gong Qianqiu menghadapi pria sangat kuat, dan banyak orang rela mati untuknya. Meskipun kejatuhan Xiao Feng tidak terduga, itu juga masuk akal. Suzaku menghibur. Meskipun Suzaku juga mengkritik Xiao Feng, dia masih merasa sedikit tak tertahankan jika dia benar-benar ingin menghukumnya dengan berat. Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, bagaimana menghadapi Xiao Feng tergantung pada apa yang dia lakukan selanjutnya. Bab 3695, Ye Junlin berbicara dengan Xiao Feng. Bos, apa maksudmu? King Long bertanya dengan bingung. Yang lain juga mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin. Kalimat ini benar-benar tidak memiliki makna yang dalam, seolah-olah Ye Junlin memiliki semacam tebakan tentang Xiao Feng. Ye Junlin tidak berniat menjelaskan secara mendalam. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, jangan terlalu fokus pada Xiao Feng di masa depan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ah! Suzaku dan yang lainnya tercengang. Mungkinkah masalah Xiao Feng telah terungkap? Tidak mengerti apa yang saya katakan. Ye Junlin mengangkat wajahnya lagi. Ya, bos. Kata. Kelimanya serempak. Ye Junlin melambaikan tangannya dan berkata, oke, kali ini untuk memperkuat pertahanan. Saya pikir 3 pasukan koalisi akan segera dimulai. Anda turun. Ikuti perintah. Suzaku dan yang lainnya memimpin perintah untuk pergi. Melihat punggung kelima orang itu, senyum penuh arti melintas di mulut Ye Junlin. Sisi lain. Segera setelah Xiao Feng kembali ke base camp, dia mendapat laporan dari orang kepercayaan dan bawahannya, mengatakan bahwa Suzaku dan yang lainnya pergi ke Ye Junlin. Tidak heran guru pergi untuk membunuh Qianqiu, dan ternyata itu adalah rahasia dari segelintir orang ini. Sepertinya aku mengabaikan peringatan Lao Su. Bagus, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu ketika aku kembali. Xiao Feng sangat marah. Tapi dia segera tenang kembali. Karena tidak ada waktu untuk menghentikan Suzaku dan yang lainnya dari whistleblowing, sikap Ye Junlin sangat kritis. Terutama sikap terhadap hubungannya dengan Gong Qianqiu. Kamu harus mengkonfirmasinya secara langsung. Dengan keputusan yang bulat, Xiao Feng langsung menemui Ye Junlin. Anda berada di bawah terlalu banyak tekanan sebagai anggota base camp baru-baru ini. Dengan Anda di markas, kita bisa tenang. Setelah memasuki ruangan, Xiao Feng dengan sengaja membuat pernyataan bahwa dia tidak tahu sepertinya. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, Xiao Feng, anakmu semakin licin. Kenapa? Xiao Feng merasa bersalah, tetapi memutuskan untuk melanjutkan pengujian. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda memiliki tugas penting untuk saya? Juga biarkan saya mengisi sedikit. Kalau tidak saya akan selalu merasa seperti saya bingung. Oke. Ye Junlin menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau begitu saya akan memberi Anda tugas keamanan internal di base camp selama 2 hari terakhir. Apa yang terjadi di luar? Jika ada masalah, Anda akan segera membawa seseorang untuk bersembunyi di rumah persembunyian. Oke, tidak masalah. Xiao Feng sedikit terkejut. Ini sangat tugas penting. Dengan kata lain, ini terkait langsung dengan kehidupan dan kematian kerabat inti dan teman-teman. Dapat dikatakan bahwa saya sangat percaya diri. Mungkinkah guru tidak mempercayai apa yang disebut sebagai bukti Suzaku dan omong kosong lainnya? Ngomong-ngomong, Xiao Feng, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Ye Junlin tiba-tiba mengubah pembicaraan. Xiao Feng kembali ke akal sehatnya dan buru-buru berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, guru, saya pasti akan tahu segalanya dan mengatakan semuanya. Sekarang hanya tuan dan murid kita. Anda mengatakan yang sebenarnya. Dan sekarang saya masih memiliki hubungan dengan Gong Qianqiu. Tidak ada kontak.
Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Hati Xiao Feng membeku pada awalnya. Dan kemudian dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, saya tidak memiliki kontak dengan Qiangong Qianqiu. Lalu apa pendapatmu tentang Gong Qianqiu? Ye Junlin terus bertanya. Pikiran Xiao Feng berjalan cepat, dan dia sedang mempertimbangkan bagaimana menjawabnya agar tidak membuat orang curiga. Bagaimanapun, Ye Junlin bijaksana dan memiliki kemampuan yang kuat untuk mengenali orang dan memecahkan barang-barang. Jadi mungkin lebih mudah bagi orang lain untuk membodohi mereka. Tapi tidak semudah itu untuk bermain-main di depan Ye Junlin. Xiao Feng berpikir sejenak dan berkata, Tuan, sebenarnya, saya merasa bahwa Gong Qianqiu adalah orang yang baik. Itu dapat dianggap sebagai orang yang lembut dan baik hati. Hanya saja Anda keberatan dengan hubungan kita sebelumnya. Jadi saya hanya bisa dengan enggan memutuskan kontak. Sejujurnya, Guru, demi aku bahkan sudah marah padamu. Bab 3696, ambil keputusan. Xiao Feng berkata sambil diam-diam mengamati reaksi Ye Junlin. Ketika berbicara tentang marah pada Ye Junlin sedikit mengernyit. Xiao Feng buru-buru mengubah pembicaraan dan berkata, tentu saja aku juga tahu bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Seiring waktu, aku akan menghadapinya dengan tenang. Seperti yang diharapkan, alis Ye Junlin mengendur lagi. Buka, tidak ada yang aneh. Lihat di wajahnya. Kamu dapat memahami upaya guru yang melelahkan, dan aku merasa lega. Ye Junlin tampak lega. Xiao Feng mencibir di dalam hatinya. Yang membuatnya sangat marah adalah Ye Junlin hampir membunuh Gong Qianqiu belum lama ini. Sekarang dia berpura-pura bukan apa-apa, dan bertanya tentang Gong Qianqiu dengan salah. Ini hanya satu set sebelum yang lain. Sangat munafik. Tuan, sebenarnya, saya baru-baru ini mendapat berita tentang Gong Qianqiu. Seperti segerombolan lebah muncul tiba-tiba. Xiao Feng melanjutkan. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Maksudmu informasi itu salah? Tidak, Tuan. Xiao Feng dengan cepat menjelaskan. Saya pikir masalah ini tampaknya dimanipulasi di belakang layar, dengan sengaja menghabiskan waktu bersama selama ini. Rilis berita itu. Jika Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu, kita secara alami akan menghadapinya dengan seluruh kekuatan kita. Tetapi jika ada orang lain yang membingungkan publik, kita tidak boleh membiarkan di balik layar. Tidak dihukum. Kamu benar. Ye Junlin menambahkan lebih dulu. Mengiyakan, tetapi kemudian berubah menjadi nada serius, dan melanjutkan. Tapi Xiao Feng, kamu harus ingat satu hal. Saat ini, situasinya istimewa, dan di sana banyak bukti yang menunjuk ke Gong Qianqiu. Terkontaminasi. Tidak ada ruang untuk kecerobohan pada saat seperti itu. Lebih baik membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Suasana hati Xiao Feng langsung tenggelam ke dasar. Sampai saat ini, Xiao Feng dapat dianggap telah menguji sikap Ye Junlin yang sebenarnya terhadap Gong Qianqiu. Bahkan jika Gong Qianqiu dilepaskan sebelumnya, selama seseorang menghasut, kemungkinan besar dia akan terus membunuh Gong Qianqiu. Sepertinya keputusan akhir harus dibuat. Xiao Feng tidak bisa menahan perasaan ingin membunuh di dalam hatinya, tetapi dia tidak merasakan kejutan sedikit pun. Ada apa? Ye Junlin bertanya dengan cemberut. Xiao Feng terkejut, dan buru-buru menahan niat membunuhnya, dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya merasa bahwa apa yang dikatakan tuannya sangat benar. Gong Qianqiu tidak dapat menyimpannya. Aku akan pergi memeriksa keberadaan Gong Qianqiu. Apakah dia pemimpin wanita atau bukan? Aku akan membunuhnya. Saat berbicara, Xiao Feng mengamati reaksi Ye Junlin dari sudut matanya, dan dia melihat Ye Junlin mengangguk lega. Aku tidak terburu-buru. Jika aku benar-benar sampai pada titik itu, aku akan mengambil tindakan sendiri. Ye Junlin menghentikannya. Oke. Kemarahan Xiao Feng naik lagi, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Junlin terlalu munafik. Jelas bahwa dia sudah bergerak, tetapi sekarang dia bahkan menunjukkan bahwa dia belum bergerak.
Perilaku seperti itu sama sekali tidak layak menjadi seorang guru. Aku khawatir aku bertengkar dengannya. Jadi aku sengaja memblokirnya. Pasti seperti ini. Xiao Feng merasa bahwa dia telah sepenuhnya melihat niat Ye Junlin. Secara keseluruhan, jangan hubungi Gong Qianqiu mulai sekarang. Begitu aku tahu. Jangan salahkan aku karena tidak membaca hubungan guru-murid. Kata Ye Junlin seperti peringatan. Saya tahu guru. Saya tidak akan menghubunginya lagi. Xiao Feng menjawab di permukaan. Tetapi dia terus mengeluh di dalam hatinya. Munafik. Seolah-olah Anda memperhitungkan hubungan antara master dan magang sebelumnya. Ye Junlin. Karena kamu tidak baik hati dulu. Jangan salahkan Xiao Feng karena tidak adil. Xiao Feng merasa bahwa dia hampir putus. Oke, kamu pergi bekerja dulu. Saya perlu mundur selama beberapa hari sebagai guru. Jika tidak ada yang istimewa, jangan datang ke sini untuk mengganggu. Ye Junlin melambaikan tangannya dan mengakhiri percakapan. Ya. Xiao Feng berbalik untuk pergi. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Mundur. Tuhan membantuku. Xiao Feng merasa bahwa kesempatannya telah tiba. Bab 3697, Klasik Racun Kedua. Meninggalkan kamar Ye Junlin, Xiao Feng tidak menyembunyikan aura pembunuh di hatinya sama sekali. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa mata Xiao Feng telah ditutupi dengan aura ungu hitam saat ini. Ini benar-benar aneh. Melalui percakapan dengan Ye Junlin, Xiao Feng telah menentukan bahwa yang terakhir pasti tidak akan membiarkan Gong Qianqiu pergi. Saya khawatir ini hanya masalah waktu sebelum saya mati. Apalagi dengan Suzaku dan yang lainnya memprovokasi dari samping, tidak ada ruang untuk bermanuver. Tidak peduli siapa yang ingin menghentikanku untuk bersama Qianqiu, aku harus menyingkirkan penghalang itu. Setelah banyak berpikir, Xiao Feng akhirnya memutuskan untuk bersama Gong Qianqiu. Sekarang hambatan terbesar di antara keduanya adalah Ye Junlin. Hanya dengan membunuhnya, Anda bisa menjadi tua dengan orang yang Anda cintai. Meskipun Xiao Feng telah dikendalikan oleh Evil Pill dan Inner Demon saat ini, dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Bahkan lebih jelas daripada pikirannya di puncaknya. Hanya saja dia telah jatuh ke dalam cinta fanatik Gong Qianqiu, hampir paranoid dan obsesif. Xiao Feng datang ke kamarnya dan dengan hati-hati menghitung rencana pembunuhan. Ye Junlin mengatakan bahwa dia akan mundur dan memintaku untuk bertanggung jawab atas pekerjaan pertahanan internal. Ini jelas merupakan anugerah. Selama penjaga di sekitar tempat Ye Junlin mundur dipindahkan sebanyak mungkin, kejutannya serangan bisa berhasil. Haruskah aku mendiskusikan masalah ini dengan Qianqiu? Xiao Feng masih sedikit ragu pada awalnya. Dan sebelum dia melihat Gong Qianqiu, dia menasihati dirinya sendiri untuk tidak menyalahkan Ye Junlin. Jika Anda dengan gegabah mengatakan rencana seperti itu, Gong Qianqiu kemungkinan besar akan maju untuk menghentikannya. Tetapi berpikir bahwa pikiran Gong Qianqiu lebih halus, dia akhirnya memutuskan untuk memberi tahu dia. Namun, setelah Xiao Feng mengirim pesan, Gong Qianqiu dengan cepat menjawab. Dan menyuruh Xiao Feng untuk bertemu sebelum beraksi dan mendiskusikan hal-hal penting. Qianqiu, tunggu, aku akan bergegas. Setelah Xiao Feng membalas pesan itu, dia dengan cepat meninggalkan base camp dan bergegas ke tempat pertemuan yang ditunjuk Gong Qianqiu. Kuburan massal. Di dalam kamp pangkalan pendidikan Qianqiu. Setelah Gong Qianqiu menerima pesan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Pemborosan ini Xiao Feng tidak mengecewakan Master Sekte, dan akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Gong Qianqiu cukup bangga, dan Xiao Feng adalah pion penting di tangannya dari awal hingga akhir. Tanpa diduga, ketika Xiao Feng telah menjadi anak terlantar, dia masih bisa menusuk Ye Jun dari belakang. Pemimpin sekte itu cerdik, bagaimana mungkin Xiao Feng bisa lolos dari telapak tanganmu? Ye Junlin tidak akan pernah membayangkan bahwa muridnya yang paling berharga akan menikamnya dari belakang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ye Junlin, dia masih bisa membunuhnya. Dengan kultivasi Xiao Feng saat ini,
serangan mendadak juga bisa memukulnya dengan keras. Guguk Xiao dan yang lainnya bergegas untuk menepuk Rainbow Fart. Gong Qianqiu juga bangga, dan berbalik untuk melihat lelaki tua yang tampak seperti kerangka. Tuan Bon, bagaimana persiapanmu? Gong Qianqiu bertanya. Sejak dia akan menggunakan Xiao Feng untuk menikam Ye Junlin, Gong Qianqiu sudah memerintahkan orang untuk membuat persiapan. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah seorang kultivator tubuh murni, dan dia juga telah berkultivasi hingga titik kesempurnaan. Belum lagi kekuatan Xiao Feng, bahkan master dari alam yang sama tidak akan mampu merusak akarnya dengan senjata biasa. Laporkan ke Master Sekte, aku sudah menyiapkannya. Master Bon mengeluarkan pisau patah khusus saat dia berbicara. Hanya saja jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bilah pendek itu memiliki kilau biru, yang luar biasa aneh. Master Sekte, ini adalah racun yang telah saya siapkan dengan konsentrasi tinggi, dan itu disebut Senmi. Racun ini menempati urutan kedua dalam buku racun kuno. Seperti namanya, para dewa akan binasa setelah diracuni. Bahkan jika Ye Junlin adalah pembudidaya tubuh murni, selama racun masuk ke dalam tubuh, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan kehilangan separuh hidupmu. Kata Master Bon dengan percaya diri. Bagus. Gong Qianqiu berkata sambil mencibir, selain pedang tajam kakak senior Sue ini, itu pasti akan sangat mudah. Bab 3698, Bunuh Ye Junlin. Itu suatu keharusan. Sue Pengzan mengambil alih kata-kata itu dan berkata dengan bangga, pisau pendek ini telah dihangatkan oleh meridian spiritual selama lebih dari 20 tahun. Meskipun tidak sebagus senjata sihir asli, itu pasti milik kesenjata yang tak tertandingi. Belum lagi fisik Ye Junlin yang biasa, tidak peduli seberapa kuat dia pasti bisa menikamnya dari lubang darah. Gong Qianqiu mengambil pedang pendek Wanjun dan bisa dengan jelas merasakan cahaya pedang itu. Aura korosif mengerikan yang dibawanya. Kalau begitu kita akan lihat apakah Xiao Feng berhasil dalam pembunuhan itu. Gong Qianqiu berkata dengan sedih. Tidak butuh waktu lama bagi Gong Qianqiu untuk melihat Xiao Feng. Setelah beberapa komentar yang tampaknya mengecilkan hati dan menghibur, tetapi sebenarnya merangsang dan menghasut, Xiao Feng mengambil pedang pendek Wanjun dan pergi dengan marah. Melihat punggung agresif Xiao Feng, Gong Qianqiu menjadi semakin puas. Semua layout sudah selesai, tinggal menunggu hasil akhir dari pembunuhan ini. Setelah hanya mengatakan bahwa Xiao Feng dan Gong Qianqiu berpisah, mereka dengan cepat kembali ke tempat terpencil di luar base camp. Ganti pakaian tidur Anda, kenakan masker yang Anda siapkan sebelumnya, lalu tutup mata Anda untuk memulihkan diri dan berolahraga. Dia menunggu dengan tenang hingga malam tiba, karena dia sebelumnya telah mengatur pos jaga. Oleh karena itu, Xiao Feng hampir diam-diam menyelinap ke base camp. Selain itu, kekuatan Xiao Feng telah meningkat pesat baru-baru ini, dan dia belum ditemukan selama seluruh proses. Bagian depan adalah kamar tertutup Ye Junlin. Penjaga di gerbang mengganti penjaga setiap 15 menit. Dalam sekejap mata, dia melewati area datar dan berhasil menyelinap ke koridor ruang rahasia. Deng deng deng. Benar saja, tepat setelah memasuki koridor, Xiao Feng bisa dengan jelas mendengar langkah kaki penjaga yang berganti. Sekelompok orang idiot, hanya berdasarkan kultivasimu, bagaimana mungkin kamu bisa menemukan jejak Lao Su? Jika bukan karena khawatir akan menakuti rumput, Lao Su akan masuk begitu saja. Kurasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Lao Su di base camp ini, Xiao Feng berpuas diri. Dan dia terus berjinjit ke dalam. Tubuhnya seringan burung layang-layang, dan mendarat tanpa suara. Segera dia datang ke ruang rahasia di ujung koridor. Xiao Feng menempelkan telinganya erat-erat ke pintu batu, mendengarkan dengan cermat gerakan di dalam, dan samar-samar bisa merasakan suara napas. Ye Junlin jelas mundur, dan sepertinya dia berada pada tahap kritis. Untuk mencapai ranah kultivasi Xiao Feng, pada dasarnya seseorang dapat menilai kondisi kultivasi praktisi melalui ritme nafas. Jaga napas Anda
Anda harus menunggu sampai napas mengalir lebih cepat sebelum Anda mulai. Seperti yang kita semua tahu, retret dalam keadaan komitmen mutlak selama latihan, dan napas harus lebih cepat dan lebih cepat dengan latihan. Jika Anda diserang selama periode waktu ini, itu adalah yang paling mudah untuk mendapat masalah. Karena itu, orang-orang dalam retret biasanya perlu melindungi Dharma, dan mereka tidak boleh diganggu pada saat-saat kritis. Xiao Feng menunggu setengah jam lagi, dan aliran udara di dalam menjadi semakin tenang. Sudah waktunya. Xiao Feng dengan lembut mendorong gerbang batu, dan setelah mendorong celah yang nyaris tidak melewati tubuh manusia, dia mengelak dan melayang masuk seperti hantu. Desir. Xiao Feng memasuki ruang rahasia dan menemukan bahwa Ye Junlin ditangguhkan di udara. Dengan tubuh Ye Junlin sebagai pusatnya, pusaran energi besar telah terbentuk. Aura dunia di sekitarnya mengalir deras ke tubuh Ye Junlin dengan panik. Dan Ye Junlin sendiri juga menutup matanya, benar-benar tenggelam dalam keadaan kultivasi yang misterius, dan jelas tidak menemukan siapapun yang masuk. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Sudut. Mulut Xiao Feng naik sedikit, dan dia perlahan mendekati Ye Junlin. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Xiao Feng akhirnya mencapai posisi sekitar 2 atau 3 meter dari Ye Junlin. Berani menghentikanku untuk bersama Qian Qiu, kamu akan mati untukku. Xiao Feng tiba-tiba memancarkan aura pembunuh, dan menusuk punggung Ye Junlin. Bab 3699, apakah pembunuhan itu berhasil? Serangan menyelinap Xiao Feng menunjukkan kekuatan terkuatnya, dan dia tidak menahan sama sekali. Seluruh orang melesat keluar seperti anak panah dari tali. Pedang pendek Wan Jun bersinar dengan cahaya biru yang aneh, seolah menelan Ye Junlin. Memanggil. Cahaya pedang datang dalam sekejap mata. Dan Ye Junlin tampaknya lambat merespons, dan dia bergerak sedikit hingga saat-saat terakhir. Namun, meski begitu, sudah terlambat untuk menghindar. Engah. Bilah Wan Jun langsung terendam ke dalam tubuh Ye Junlin. Xiao Feng dengan jelas mendengar suara bilah tajam yang menusuk daging. Serangan menyelinap berhasil. Xiao Feng sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa serangan menyelinapnya akan berjalan begitu lancar. Dia mengetahui dari mulut Gong Qianqiu bahwa bilah Wan Jun terinfeksi racun para dewa, dan bahkan jika darah para dewa digabungkan dengan racun, itu akan jatuh. Ayo pergi. Xiao Feng tidak peduli untuk menggambar Wan Jun, tetapi menendang tubuh Ye Junlin. Mungkin karena racun di tubuhnya, Xiao Feng melihat bahwa gerakan Ye Junlin sangat lambat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih ditendang, dan seluruh orang terbang seperti layang-layang kertas yang rusak. Kamu sudah selesai. Xiao Fengzi puas dan dengan cepat keluar dari ruang rahasia. Meskipun Xiao Feng diam-diam menyegel hubungan antara ruang rahasia dan dunia luar, dia juga khawatir para penjaga dapat mendeteksi keanehan di sini. Lagi pula, ada ahli seperti Jun Jun di base camp, dan mereka juga sangat sensitif terhadap embusan napas. Xiao Feng tidak ingin dikepung oleh tuan base camp dan mengungkap identitasnya. Kemudian, dengan bantuan kekuatan anti-kejut barusan, dia dengan cepat mundur menuju pintu batu ruang rahasia. Pada saat yang sama, Xiao Feng selalu waspada dengan tindakan lanjutan Ye Junlin. Dia jelas melihat Ye Junlin dengan enggan berdiri, tetapi kemudian tubuhnya bergetar hebat 2 kali sebelum jatuh ke tanah lagi. Seperti yang diharapkan dari Dewi peringkat kedua dalam Sutra Racun, Ye Junlin benar-benar tidak bisa mengatasinya. Xiao Feng akhirnya meninggalkan ruang rahasia dengan keyakinan penuh. Sepertinya ada gerakan di sana di ruang rahasia. Apakah gerakan itu disebabkan oleh keberuntungan bos? Seharusnya begitu. Beberapa penjaga berbisik, berpikir untuk menyelidiki. Tapi Ye Junlin membuatnya sangat jelas sebelum retret bahwa dia tidak diizinkan mendekati ruang rahasia tanpa perintahnya. Ini juga membuat beberapa penjaga menyerah untuk menyelidiki. Orang-orang idiot ini benar-benar bekerja sama. Xiao Feng sangat bangga. Saya pikir saya akan memaksanya keluar, tetapi penjaga tidak datang untuk menyelidiki.
yang menghindari bahaya bahwa tuan lain akan sulit untuk melarikan diri selama pertempuran. Tapi sekali lagi, Xiao Feng tidak berani tinggal terlalu lama, karena Ye Junlin kemungkinan besar akan menghubungi orang lain untuk mendapatkan dukungan. Sosok Xiao Feng melintas, dan dia segera datang ke pintu keluar koridor. Jelas ada beberapa orang yang berjalan mondar-mandir di luar. Set. Xiao Feng melambaikan tangannya, dan beberapa senjata tersembunyi menembus langit malam, menusuk tubuh beberapa penjaga dengan sangat presisi. Sebelum mereka bahkan bisa membuat suara, mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Sekelompok semut. Xiao Feng tidak ragu-ragu, dan melarikan diri sesuai dengan rute yang direncanakan. Selama seluruh proses, tidak ada yang terganggu. Tentu saja, situasi ini tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal, tetapi telah diformulasikan secara khusus untuk pengaturan pertahanan. Xiao Feng tahu semua tentang itu. Setelah berhasil meninggalkan base camp, Xiao Feng mengganti pakaiannya lagi dan berpatroli di pertahanan periferal seperti biasa. Bahkan secara rutin menanyai beberapa bos kecil penjaga. Apakah tidak ada situasi di pihakmu? Koalisi tiga arah dapat menyerang base camp kapan saja, jadi kamu harus waspada. Saudara-saudara, bergembiralah, dan mereka yang lamban akan dihukum berat. Setelah beberapa operasi, Xiao Feng merasakan hal yang sama. Buang napas. Menurutnya, orang-orang yang diperiksa ini akan menjadi saksinya di kemudian hari. Bahkan akan ada orang malang yang akan menjadi target Xiao Feng. Tidak akan lama sebelum base camp berada dalam kekacauan, kan? Mata Xiao Feng dipenuhi dengan aura ungu dan hitam, dan ekspresinya sangat menyihir, seperti iblis malam. Bab 3700, Xiao Feng, aku sangat kecewa padamu. Tempat penampungan. Di dalam ruang rahasia, Ye Junlin, yang telah ditendang ke tanah oleh Xiao Feng dan sangat lemah, tiba-tiba duduk. Ada ekspresi kekecewaan di mata Han Xing. Tentu saja perasaan ini segera hilang. Xiao Feng, kamu masih di bidang seperti itu. Ye Junlin menghela nafas pelan. Bahkan, sejak terakhir kali dia melewati Xiao Feng, Ye Junlin memperhatikan keanehan Xiao Feng. Abaikan saja bahwa Ye Junlin tidak terlalu memikirkannya saat itu. Lagi pula, hampir semua staf di base camp berada dalam ketegangan yang ekstrim saat itu. Tapi setelah beberapa laporan dari Suzaku dan yang lainnya, Ye Junlin sudah memiliki penilaian awal. Dikombinasikan dengan kematian Chu Wu dan yang lainnya, Putra Master Paviliun Barat pada waktu itu, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa Gong Qianqiu memiliki beberapa cara khusus untuk mengendalikan pria. Dan Xiao Feng sangat mungkin juga mengatakannya. Tapi sejauh mana itu dikendalikan, Ye Junlin belum yakin. Justru karena inilah percakapan pribadi dengan Xiao Feng kemudian. Sepertinya ada yang salah denganku. Seharusnya roh jahat Xiao Feng yang tersembunyi di kedalaman. Mata Ye Junlin menyipit, dan dia akhirnya membereskan semua situasi sebelum dan sesudahnya. Terutama dalam proses percakapan Xiao Feng, Ye Junlin mencoba beberapa kali tentang reaksi Xiao Feng ketika dia mencegah Xiao Feng berinteraksi dengan Gong Qianqiu. Namun, hasil tes menangkap Ye Junlin secara tak terduga, dan Xiao Feng memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Meskipun tidak terduga, itu juga masuk akal. Ye Junlin berkata pada dirinya sendiri. Suzaku dan yang lainnya telah mencapai hasil yang bermanfaat. Ketika mereka mencegah Xiao Feng menghubungi Gong Qianqiu, mereka tidak hanya dipukuli, tetapi juga menerima ancaman pembunuhan dari Xiao Feng. Saat itu, saya tidak bunuh diri, itu harus tentang wajah saya sendiri. Namun, sekarang, metode Gong Qianqiu tertentu telah benar-benar membuat Xiao Feng terpesona. Setelah pengujian terus-menerus, Ye Junlin merasakan niat membunuh Xiao Feng terhadapnya beberapa kali, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya sendiri. Sengaja mengatur agar Xiao Feng bertanggung jawab atas penjadwalan pertahanan internal, dan pada saat yang sama menyebutkan bahwa dia akan mundur, dan pada malam retret, dia menginstruksikan para penjaga untuk tidak mengganggunya tanpa perintah.
Rangkaian pengaturan ini menciptakan kondisi unik untuk pembunuhan Xiao Feng. Benar saja, Xiao Feng datang untuk membunuh malam itu. Selama pertarungan, Ye Junlin juga mengikuti tren, dengan sengaja menjual kekurangannya dan membiarkan senjata Xiao Feng menembus daging. Faktanya, dengan keadaan Ye Junlin saat ini, bahkan jika dia tidak membuat pertahanan apapun dan membiarkan Xiao Feng membunuhnya, dia tidak akan berhasil. Bahkan racun kejatuhan dewa, yang dibanggakan oleh Master Bond, tidak bisa menembus tubuh Ye Junlin sama sekali. Tentu saja, ini semua berkat urat suci yang mendinginkan tubuh. Pada saat ini, kekuatan tubuh Ye Junlin telah mendekati kesempurnaan, terutama meridian dan darah dalam tubuh telah ditempa ulang, yang pada dasarnya dapat mencapai keadaan sempurna yang tidak dapat ditembus oleh semua hal. Untuk membunuhku, orang-orang ini benar-benar bersusah payah. Ye Junlin mengeluarkan pedang pendek yang menembus tubuh, dan kilau biru yang bersinar pada bilah itu sangat menyilaukan. Jika kamu berada di kondisi sebelumnya, kamu mungkin tidak bisa menahan racun ini. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Luka tusuk itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dengan aura di tubuh dikelilingi, dan racun biru dipaksa keluar dari tubuh sebelum lukanya sembuh. Tidak bisa menyerang tubuhnya sama sekali. Qianqiu Jiao, Zen Moshi, dan dua sekte utama reruntuhan Kunlun. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Ye Junlin memiliki aura pembunuh di dadanya, dan penuh dengan niat bertarung tanpa akhir. Tapi mari kita bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan permainan ini sekarang. Setelah mengambil keputusan, Ye Junlin menusukkan belati ke tubuhnya lagi, dan seluruh orang kembali ke keadaan yang sangat lemah sebelumnya. Menggunakan alat komunikasi, dia mengirim pesan bantuan kepada Suzaku dan yang lainnya. Berita bahwa Ye Junlin dibunuh oleh seorang master misterius selama retretnya menyebar seperti api. Seluruh base camp segera menjadi panik. Bersambung.